Jauh di masa depan, kemajuan teknologi telah membawa manusia menembus batas bumi. Kini, manusia mampu menjelajah luar angkasa dan menjajah planet-planet baru. Sebuah perusahaan militer bernama Exor ditugaskan melakukan terraforming di planet Tandus agar suatu hari bisa dihuni manusia. Di sana, mereka membangun sebuah kota futuristik bernama Osiris. Namun tak hanya itu, Exor juga mengelola penjara bagi para penjahat dari bumi, memaksa mereka bekerja membangun dunia baru di planet tersebut. Sementara itu, di bumi, seorang perawat bernama Sai dikejutkan saat menangani korban kecelakaan. Ternyata, korban itu adalah istrinya sendiri yang sekarat. Lebih tragis lagi, ia mendapat kabar bahwa putrinya tewas di tempat kejadian. Rekan-rekannya mencoba menenangkan Sai yang histeris, namun beberapa saat kemudian, sang istri meninggal dunia. Dipenuhi amarah dan duka, Sai mendatangi pelaku kecelakaan yang juga sedang dirawat, dan dalam ledakan emosi, ia mencekik pria itu hingga tewas. Sai pun ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan. Meski pengacaranya berusaha membantu, semua bukti jelas menunjukkan ia bersalah. Sai akhirnya dijatuhi hukuman dan dikirim ke penjara milik Exor di planet Tandus, jauh di luar angkasa. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, di planet Tandus yang dikelola oleh Exor, para petinggi perusahaan tinggal di sebuah pesawat terapung raksasa bernama Flotilla. Orang yang bertanggung jawab mengawasi pembangunan planet ini adalah Letnan Ken. Sebelum bekerja di sini, Ken merupakan seorang perwira militer berprestasi di bumi. Namun, dalam misi terakhirnya, sebuah kesalahan fatal membuat seluruh anak buahnya tewas. Ken dijadikan kambing hitam oleh atasannya. Tapi karena catatan prestasinya gemilang, ia tidak dihukum, melainkan dipindahkan untuk bekerja di bawah Exor, mengawasi proyek pembangunan planet Tandus ini. Keputusan itu memaksanya berpisah dengan sang istri. Ken hanya ditemani putri satu-satunya, Indi, yang ia bawa tinggal di planet tersebut. Namun karena anak-anak dilarang naik ke pesawat Flotilla, Indi pun tinggal di kota Osiris, bersama seorang perawat yang dipercaya oleh ayahnya. Di dalam penjara Exor, sudah 2 tahun Sai menjalani hukuman. Merasa tak ada harapan untuk bebas, ia akhirnya mengajak 2 rekannya, Vim dan Krea, untuk melarikan diri. Sai sadar mereka tidak akan pernah dilepaskan dari tempat ini. Para tahanan hanya akan terus dipaksa bekerja sampai mati. Dari seorang napi lain, Sai mendengar kabar tentang sel isolasi yang bisa dijadikan jalan kabur. Masalahnya, tak ada yang tahu sel isolasi yang mana. Sai pun merancang rencana nekat. Ia akan menimbulkan kerusuhan agar sebanyak mungkin tahanan dikirim ke ruang isolasi. Siapa tahu salah satu dari mereka berhasil keluar dan bisa membebaskan yang lain dari luar. Vim lalu mengajak Bostock dan kelompoknya untuk ikut dalam misi ini. Bostock setuju, karena ia juga sudah muak hidup di bawah kendali Exor. Krea sempat menolak. Ia tahu banyak tahanan yang pernah dikirim ke ruang isolasi dan tak pernah kembali lagi. Namun Vim berkata telan, cepat atau lambat kita juga akan mati di sini. Ucapan itu membuat Krea akhirnya setuju. Tanpa banyak bicara, Sai langsung memulai aksinya. Tiba-tiba, ia menghantam salah satu napi saat jam makan dan kekacauan pun pecah. Para tahanan saling berkelahi. Ruangan berubah menjadi medan perang. Kepala sipir Morden bersama para penjaga segera datang mencoba menghentikan kerusuhan. Di tengah kekacauan itu, Krea membunuh salah satu narapidana. Morden pun murka dan langsung memerintahkan semua tahanan ditangkap, lalu dimasukkan ke ruang isolasi. Sesuai rencana, Sai dan teman-temannya dimasukkan ke sel isolasi. Sebuah ruangan berbentuk roda yang terus berputar. Para napi lain berteriak minta keluar. Bostock menemukan celah dan mulai meretas sistem pengaman. Tiba-tiba, Morden datang. Ia memerintahkan penjaga membawa Sai dan Vim ke ruangan terpisah.
keduanya dikurung dalam kandang besi. Tak lama kemudian, Vim mendengar suara aneh di gelapnya. Seekor monster muncul, menjulurkan lidahnya dan menusuk lehernya. Vim menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Perlahan ia mulai bermutasi. Di ruangan lain, saya mendengar jeritan Vim. Moden yang berdiri di sampingnya menjelaskan bahwa menjajah sebuah planet bukan hal mudah. Kadang mereka harus berhadapan dengan makhluk penghuni asli planet itu. Ia juga mengungkapkan rahasia gelap. Penjara ini bukan sekedar tempat tahanan, melainkan laboratorium penelitian Exor. Disinilah mereka menciptakan makhluk buas untuk membantai penghuni asli sebelum manusia datang menjajah. Moden berkata dingin, "Temanmu, Vim, kini sudah berubah menjadi monster. Dan sebentar lagi, kau akan menyusul." Tiba-tiba lantai di bawah saya terbuka. Ia terperosok ke ruang bawah tanah. Di sana, Bostock sudah berhasil meretas sistem keamanan, membebaskan saya dan tahanan lainnya. Bostock memberi mereka pakaian baru dan ID palsu. Tak lama kemudian, Krea datang, memberitahu bahwa semua pintu penjara sudah berhasil dibuka, termasuk kandang berisi monster-monster eksperimen. Sekejap saja, penjara berubah menjadi neraka. Para monster mengamuk, menyerang dan menginfeksi siapapun yang mereka temui. Memanfaatkan kekacauan, Sai, Bostock, dan Krea kabur dari penjara. Sementara itu, di dalam ruangan, Vim yang telah berubah menjadi monster menyerang Morden dengan brutal. Di luar, setelah berhasil keluar, Bostock dan Krea mengajak Sai menuju ibu kota Osiris. Namun Sai menolak. Ia memilih pergi sendirian, mencari jalan hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Ken menerima kabar mengejutkan, penjara milik Exor diserang oleh makhluk mengerikan. Ia berusaha menghubungi putrinya Indi, tapi semua jaringan komunikasi terputus. Di markas besar, Kolonel Michael melapor kepada Jenderal Linux, pemimpin Exor. Ia memperingatkan bahwa monster hasil eksperimen itu bisa menyerang kota dan mengubah semua warga menjadi monster. Michael menyarankan evakuasi massal dan mengakui kesalahan Exor kepada pemerintah bumi. Namun Linux menolak mentah-mentah. Jika eksperimen itu terbongkar, Exor akan dijatuhi hukuman berat dan bisa memicu perang antara pihak yang mendukung dan menentang mereka. Linux khawatir reputasi mereka hancur selamanya, hingga ke generasi penerus. Ia pun memerintahkan Michael segera mengumpulkan seluruh petinggi Exor untuk rapat darurat. Dalam pertemuan itu, di hadapan semua orang, Linux tidak mengatakan kebenaran. Ia berbohong, menyebut bahwa para tahanan telah mencuri virus mematikan dan kini bergerak menuju kota Osiris untuk menyandra warga. Dengan wajah dingin, Linux mengambil keputusan ekstrim, mengaktifkan protokol sterilisasi planet. Protokol sterilisasi planet diaktifkan. Mereka akan membunuh semua penghuni di permukaan dengan bom nuklir dalam waktu 24 jam. Mendengar itu, Ken terkejut. Anaknya masih berada di ibu kota Osiris. Usai rapat, Linux memerintahkan pasukannya untuk mengawasi seluruh kru Exor. Jangan ada satupun yang meninggalkan kapal induk flotila. Di kamarnya, Ken mencoba menghubungi putrinya. Gagal. Komunikasi terputus total. Ia mencari informasi tentang kerusuhan penjara, namun semua data dikunci sebagai rahasia militer. Kecurigaan mulai tumbuh. Ken pun menemui Kolonel Michael, sahabat lamanya. Dengan berat hati, Michael akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan, selama ini Exal melakukan eksperimen rahasia, mengubah para tahanan menjadi monster senjata biologis yang digunakan untuk menetralisir planet-planet jajahan. Linux berencana memusnahkan semua penghuni planet untuk menutupi eksperimen rahasianya. Michael pun memperingatkan, hanggar pesawat akan segera ditutup. Kalau Ken ingin menyelamatkan putrinya, harus bertindak sekarang juga. Tanpa ragu, Ken melarikan diri dengan pesawat tempur. Namun tak lama, ia dikejar pasukan Exor. Ledakan dan tembakan memenuhi langit.
Dengan manuver beresiko, Ken menukik tajam dan menembak jatuh musuhnya. Tapi tekanan tinggi membuatnya pingsan. Pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke bumi. Beruntung, Ken sadar tepat waktu, menekan kursi pelontar dan terjun dengan parasut. Ia mendarat di sungai, tapi belum sempat bernafas, seseorang menghantam kepalanya. Ken pingsan. Saat sadar, ia menemukan dirinya diseret ke tepi sungai, dan orang yang menolongnya ternyata adalah Sai. Ken tersadar menodongkan pistol ke arah Sai. Sai tenang bertanya, "Ngapain lo kesini?" Ken menjawab cepat, "Dalam 24 jam, Exor bakal nuklir planet ini." Dia minta bantuan Sai untuk ke kota, menjemput putrinya. Awalnya, Sai menolak, tapi setelah tahu Ken punya akses ke bunker perlindungan, ia akhirnya setuju membantu. Dalam perjalanan, mereka menemukan bus lapis baja di depan bar. Mereka masuk mencari pemiliknya. Bartender bilang, bus itu milik Billy dan Gib, sepasang kekasih yang berbahaya kalau sedang mabuk. Karena waktu mendesak, Ken tetap mendekati mereka. Namun Gib langsung menodongkan pisau ke leher Ken. Sai menemankan mereka dengan membawa minuman. Setelah sedikit negosiasi, Ken menawarkan $20.000 untuk tumpangan ke kota. Billy setuju. Sebelum berangkat, Gib menantang Ken untuk melempar pisau sambil mabuk. Meski teler, lemparan Ken tepat sasaran. Billy kagum. Mereka pun resmi satu tim dan melanjutkan misi. Sai bilang mereka butuh senjata. Billy membawa mereka ke toko senjata milik Hooper dan Mandel. Ken langsung membeli semua persenjataan di sana, total $30.000. Setelah mereka pergi, dua penjual itu malah tewas diserang monster. Dalam bus, Ken menjelaskan tentang rencana nuklir Exor dan serangan monster yang makin parah. Ia berjanji membawa Billy dan Gypsy ke bunker setelah menjemput putrinya. Billy yakin mereka akan tiba di Osiris tepat waktu. Sai memperkirakan kota itu mungkin sudah diserang. Billy sempat bertanya, "Kalau anakmu gak selamat?" Ken menjawab tegas, "Selamat atau tidak, aku tetap akan menemukannya." Sampainya di Osiris, kota itu sudah hancur lebur. Monster berkeliaran, penduduk berubah jadi makhluk buas. Ken dan Sai turun menuju apartemen Indy, sementara Billy dan Gib berjaga di bus. Ken bertanya pada tetangga di tangga, "Lo lihat Indy?" Orang itu bilang sudah ketuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba, ledakan menghantam luar bar. Billy terluka, Gib menyeretnya masuk ke bus. Sementara itu, Ken dan Sai akhirnya masuk apartemen Indy. Di dalam ruangan, mereka melihat lubang besar dan jasad tergeletak di lantai. Ken langsung lemas, mengira itu putrinya. Tapi, tiba-tiba dari dalam lemari, Indy keluar dan langsung memeluk ayahnya. Ken pun lega, putrinya masih hidup. Ken memperkenalkan Sai dan bilang kalau dia orang baik yang akan bantu mereka. Mereka bergegas keluar, tapi saat menuruni tangga, monster muncul di bawah.
Akhirnya mereka naik ke atap. Indy melihat ada bus di bawah, dan tanpa pikir panjang, Sei langsung menggendong Indy dan melompat ke atas bus. Ken hampir jatuh, tapi Sei berhasil menariknya. Mereka berteriak menyuruh Gibb untuk buka pintu lalu cepat masuk ke dalam. Bus pun tancap gas meninggalkan kota. Sei melihat jasad Billy yang tewas lalu menutupinya dengan kain. Ken minta maaf pada Indy karena tak bisa jadi ayah yang baik. Namun, Indy bilang dia tetap sayang ayahnya apapun yang terjadi. Ken lalu memberi arah menuju bunker, sekaligus membagikan kode keamanan pada semua orang di bus. Sementara di flotila, Jenderal Linux mendapat laporan ada bus mendekati bunker. Ia memerintahkan agar siapapun yang masuk dibunuh. Ken menyuruh Gibb tancap gas karena 5 menit lagi bom nuklir akan meledak. Tiba-tiba, pesawat tempur mendekat. Ken menyuruh Indy berlindung. Untuk mengelabui musuh, mereka tetap lurus, pura-pura tidak menuju bunker. Pesawat itu pergi tapi muncul lagi dan menembaki bus membabi buta. Gibb tewas dan Ken tertembak. Sei dan Indy selamat, tapi Ken meninggal di tempat. Indy menangis histeris, namun Sei segera menggendongnya dan berlari menuju bunker. Monster menghadang, Sei menembak sambil melindungi Indy. Namun Sei terinfeksi. Mereka sempat masuk ke bunker tepat sebelum bom nuklir diledakkan. Tubuh Sei mulai bermutasi. Dia meminta Indy memberinya pisau, tapi Indy menolak. Sambil menangis, Indy berkata, "Bukankah Sei janji mau lindungi Indy? Indy nggak mau sendirian lagi." Setahun kemudian, 2 petugas datang memeriksa lokasi ledakan. Mereka terkejut melihat Indy masih hidup. Tiba-tiba, monster muncul, membunuh 1 petugas dan menahan yang lain. Indy mendekat dan bertanya, "Apakah pesawat flotila masih di sini?" Petugas menjawab, "Masih, tapi sebentar lagi kembali ke bumi." Indy pun marah karena tahu Exor telah berbohong soal kejadian di planet itu. Dia memaksa petugas membawa dirinya dan monster itu ke pesawat. Jika menolak, monster akan membunuhnya. Akhirnya, mereka berangkat. Petugas terkejut melihat Indy bisa komunikasi dengan monster lewat bahasa isyarat. Dan ternyata, monster itu adalah Sei yang sudah berubah. Indy menatapnya dan berkata pelan, "Kita akan balas dendam." Dan film pun tamat.